akan mempresentasikan laporan ART magang saya. Yang pertama, terdapat permasalahan di tempat magang saya. Permasalahan yang pertama, karyawan terlambat saat jam masuk. Yang kedua, karyawan sering lalai akan kerapian atau aturan hotel seperti dalam berpenampilan. Validasi dari permasalahan tersebut, saya melakukan observasi serta pengecekan absen yang terdapat di tempat security. Hingga karyawan setelah dinyatakan terlambat wajib mengisi berita acara yang ditandatangani oleh security dan head tab debt. Berita acara yang dimaksud seperti penjelasan mengenai alasan keterlambatan masuk kerja secara detail. Dan untuk rancangan solusi inovatif dan prototype, dengan membuat timeline untuk karyawan agar dapat menyelesaikan permasalahan mengenai keterlambatan karyawan. Menurut Humas ADBC 2013, mendefinisikan time management sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasikan, menjadwalkan, serta menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif. Time management yang bagus tidak berarti melakukan banyak pekerjaan, melainkan berfokus pada tugas dan membuat perbedaan, mengelola waktu secara baik, yang akan membantu merasa rileks, fokus, dan terkontrol. Sedangkan untuk karyawan yang memiliki tingkat kerapian yang rendah juga dapat sadar akan pentingnya kedisiplinan, hingga dapat mengatur waktu, hingga dapat melihat waktu mana yang dapat mereka sempatkan untuk memperbaiki kerapian. Seperti halnya karyawan cowok yang memiliki kumis dan jenggot yang panjang dan rambut yang panjang, sehingga seperti itu terkesan tidak rapi, tidak sesuai dengan peraturan di tempat kerja. Dan untuk prototipe yang saya buat, di sini saya membuat lembar introspeksi karyawan. Di sini terdapat nama, departemen, dan date yang berguna untuk mengetahui karyawan dari departemen mana dan pada tanggal berapa karyawan melakukan pelanggaran. Dan yang pertama ini saya menyarankan untuk karyawan yang mengalami keterlambatan dan berpenampilan tidak rapi dalam bekerja disebabkan oleh apa bisa dijelaskan, dan juga berikan alasan yang jelas kronologi mengalami keterlambatan dan alasan berpenampilan tidak rapi. Juga disarankan bagi karyawan yang terlambat untuk membuat time management atau agenda kerja yang bertujuan agar karyawan menyadari pekerjaan apa saja yang masih belum ia selesaikan, sehingga tidak menyepelekan keterlambatan tersebut. Sedangkan untuk karyawan yang memiliki penampilan tidak rapi juga bisa membuat time management juga agar ia menyadari di sela mana yang tepat untuk memperhatikan penampilannya sebelum bekerja. Dan dari kutipan jurnal, menurut Hasanah dan Darmanis 2019 mengemukakan bahwa manajemen waktu menjadi salah satu sumber daya yang unik yang harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut pendapat Krisnawati 2012 secara komprehensif, pekerjaan yang akan dikerjakan dan rumusan tertulis sebuah rencana dan harus memperhatikan prioritas hubungan antar aktivitas yang akan dikerjakan sendiri. Dan untuk yang kedua, karyawan juga bisa membuat skala prioritas kewajiban, di mana di saat karyawan membuat skala tersebut, karyawan juga dapat sadar seberapa penting pekerjaan yang ia miliki dalam kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga karyawan lebih mementingkan dan mendahulukan pekerjaannya. Karyawan juga diminta untuk menjelaskan dari prioritas mana yang perlu diutamakan agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Dan dalam kutipan jurnal, agar hasil kerja dapat maksimal, baik dalam standar kualitas maupun kuantitas, kemudian dibuat skala prioritas pekerjaan. Misalnya tugas dengan prioritas A yaitu untuk urusan yang penting dan mendesak, prioritas B yaitu urusan yang penting tetapi tidak mendesak, didelegasikan pada orang lain. Sedangkan C, urusan yang tidak penting tapi mendesak dan segera didelegasikan, menurut Krisnawati 2012. Dan untuk yang ketiga, karyawan bisa memberikan bukti komitmen dengan to-do list yang ia buat. Apabila karyawan melanggar komitmen yang sudah ia buat, karyawan mendapatkan pemotongan gaji sebesar 10.000, dan pemotongan gaji tersebut setelah dikumpulkan hasilnya bisa dimasukkan ke dalam kas dan digunakan untuk makan bersama, yang berguna untuk menjalin kedekatan antar satu sama lain dalam karyawan. Diberikan hukuman seperti itu agar karyawan sadar akan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja, seperti dalam memperhatikan penampilan hingga dalam hal jam kerja, sehingga dapat mengurangi keterlambatan. Dalam kutipan jurnal, menurut Krisnawati 2012, karyawan harus memiliki komitmen tinggi untuk tidak menggunakan jam karet. Jika kita sudah membuat jadwal dengan waktu tertentu, maka kita harus mengerjakan dengan tepat waktu. Dan untuk yang keempat, karyawan bisa menuliskan tujuan mereka dalam bekerja, agar karyawan bisa menyadari kembali tujuan awal yang ia miliki dalam pekerjaannya. Juga dapat memotivasi karyawan akan tujuan awal mereka untuk sukses. Dan di bawah ini terdapat titik-titik panjang yang berguna untuk saudara karyawan yang melanggar bisa disertakan tanda tangan serta materai. Lalu ini daftar pustakanya. Terima kasih.